bil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyate kelata. Enggak saya tamak, pingsan dewe. Syukur-syukur stres dewe. Dugaan saya setan saya gue pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan goda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Jangan. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal delok TV atau tinggal penting delok dangdutan. Ya kalau kepeksa ya apa-apa, kelasem ae. Saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat. Alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai, saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja, kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal anggeling dharma, kan pusing setan. Ini kan ngenteni. Weh, ngenteni bar lo anggeling dharma. Bariku aku lesu mangan mie. Bar mangan mie waret turu. Kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan enggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi. Dinteni. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu wis enteni tan santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah kata Nabi. Nabi gojlok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali, ya itu saja yang Tuhan, yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam. Karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi. Karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Nah, daripada kamu nggak salim Imam Ghazali, tinggal saja ndelok. Tadi ndelok sinetron. Ndelok yang lucu-lucu aja. Ndelok sing lucu-lucu. Ndelok apa? Mencari Tuhan. Pokoknya sing aneh-aneh, sing goblok-goblok, sing lucu-lucu, sing perane wong apa? Lha saya sering diprotes saya. Gus Salim jenengan kok sering ndelok sinetron sing ana dialog wong goblok-goblok. Wong goblok ku menarik cara kula. Apa ya? Cara pandang itu di luar dugaan saya karena kula berkali-kali lho kalah wong goblok. Jadi makanya ini tak cerita nih beberapa kali yang jari Gus Wak cerdas berkali-kali kalah sampai goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senengane ngrumat sapi wedhus. Lah menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah, sangat mampu untuk beli itu. Pak mbok ditukokno mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, "Anakku nu jog mondok tak goblok, Gus." Wong njaluk kok sepeda motor, njaluk mobil ora ya goblok. Lah kok goblok, Pak? Jenenge donya iku Gus, sing lahirno donya kok sapi iku ndek anak, wedhus ndek anak jenenge donya. Di mana-mana jenenge donya sing lahirno donya. Iki donya kok mangan donya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dekne iku goblok Gus. Batin berarti kabeh kiai goblok perkarane tuku donya sing ngentekno donya. Cara dekne donya iku sing lahirno donya. Batin kok pinter iki batin. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu. Sebenarnya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi donya itu ya sing lahirno donya. Donya kok mangan donya itu goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena 7 kilo. Lala dia diterkon sepeda motor, tapi tetap mau kalah. Pak, nanti jalan kaki saja. Karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mendingan nih. Loh Gus mau kalah tadi. Wah kacau. Singkat cerita dia bersikeras nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia gue sing lahirno dunia nggak boleh dunia kok mangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi.
Nah, Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan dua partai ya. Ya, dalam ahli sunnah itu hanya ada dua partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya. Kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini, logikanya yang jelimet tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras. Kalau imanul muqallid itu tidak diterima. Banyak yang keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil a'rab al-khalina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil a'rab itu wong desa al-khalina anin nadur yang mereka itu tidak bisa apa? Berpikir. Singkat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur itu. Imam Asy'ari saja harus belajar dari wong awam, wong goblok-goblok. Kita kok ingin ya Badawi bima araf tarobak. Kowe kok iman be Allah iku bima araf tarobak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak ya. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Angger ana tletong ya ana ontane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing bar liwat. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular ya berarti ular harus liwat. Ada bekas tercak manusia ya berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam atharun min athari qudratillah. Alam iki bekas mesti ana sing gawe. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikane gak jelimet tapi agar ana tletong ana sapine. Ana teracake wong berarti ana sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa atharul aqdam ya dulu alal masir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun karena zori hadal Arabi sebagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada nazar. Apa ada nazar. Ya nazar apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Mergo ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibil wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika. Saya juga punya ilmu hisamnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2. Mau tidak mau harus ditulis 1,5 misalnya. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari Adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tak warai ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu Kang, ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini. Sesuatu itu kadang kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, napa? Terserah sing bagi. Ya iya dong, misalnya 1 juta, 5-nya artinya apa coba? 500.000 kan. Sekarang kalau 100.000, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud. Yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid, itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud, kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis,
Saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mesti kan tanya, man huwa Allah? Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan enggak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu enggak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah. Berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta. Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Qur'an menerangkan amukhuliku min ghairi syai'in. Maknanya saya di sini maknanya ya Allah. Apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Allah. Paham ya? Kalau balen malih. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa. Misalnya, ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai Allah. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan. Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, "Wama Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, "Ndak, ma'alim tulakum min ilahin wairi." Saya jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kok. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, "Ya Tuhanku yang di langit." Terus manggil Haman Mesir, "Ya Haman ibn li sarhal ali abluhul asbab samawati fa'attali ila ilahi Musa." Haman, bikinan saya piramida yang tinggi. Aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan ya pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah, parah ya. Nggak piramida nginceng pangeran teprak ketok kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Oh itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun tuh kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggala Fir'aun sadar. Wah kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira. Tuhannya balita. Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para punggawanya Fir'aun iman. Macam gendeng ya, Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.